kita ingin pakai data, apakah konsumen itu peduli dengan penampilannya? Jadi setting dan sebagainya. Pertanyaannya kualitas produk dan tampilan produk digital. Kemudian, apakah mereka menggabungkan antara pola berbelanja dengan pola makan di suatu supermarket? Ditandai dengan pertanyaan mengenai kebiasaan makan cara menulis masalah yang baik. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat tanya. Kemudian menarik dan meletakkan hal yang dalam penulisan masalah. Kalau menggunakan kata tanya itu biasanya tapi yang kedua menarik dan meletakkan hal yang baru. Ini kalau sudah ada yang menulis, biasanya kita bisa melakukan atau kesimpulan dari tulis yang tersebut. Tapi kalau belum ada, kita harus hendaknya informasi sama-sama yang bersumber dari kuantitatif, tidak sulit, waktu atau jadi dalam menulis masalah jangan berdasarkan menurut masalah dengan atau mungkin kira-kira permasalahan yang kita hadapi seperti ini. Jadi berdasarkan objektif dalam permasalahan apa yang kita hadapi ya memang itu permasalahan bukan karena pada dari mengandung aspek yang pertama tempat di mana terjadi. Dan sampai waktu kapan terjadi, kemudian subjek pada siapa terjadi. Di dalam menulis masalah itu ada aspek tempat, kemudian lokasi, kemudian ada aspek waktu, kemudian ada aspek subjek siapa pada siapa itu terjadi. Kemudian mempunyai nilai penelitian asli atau original. Jadi jangan mengambil atau mengidentifikasi permasalahan dari orang. Kemudian bermanfaat bagi orang dan dapat tadi. Jadi nanti ketika menentukan permasalahan, akhirnya itu nanti dapat apakah kesimpulan yang kalian hasilkan itu dapat dipertanggungjawabkan atau dan visibilitas dengan masalah dapat ditekankan terjadi tersedianya data dan metode untuk memecahkan masalah tersedianya waktu yang terukur. Jadi ada juga permasalahan yang memang tidak bisa diselesaikan oleh atau mungkin karena waktunya terlalu lama. Nah, kalau seperti itu mungkin sebaiknya lanjut ya. Judul riset setelah masalah riset teridentifikasi, kemudian dipilih dan dirumuskan, selanjutnya disusun judul riset. Judul penelitian harus padat makna dalam arti informatif dan sesuai dengan urusan yang masalah yang jadi dalam penentuan judul, itu jangan sampai antara judul dengan permasalahan yang akan didapat dalam judulnya itu tidak boleh. Judul riset dengan menggunakan jumlah kata maksimal 12 kata. Klasifikasi riset permasalahan. Riset untuk identifikasi masalah. Riset yang disediakan untuk mengidentifikasi masalah ini tidak harus ada pada saat ini, tapi kemungkinan besar akan muncul di masa yang akan datang. Jadi dalam riset untuk identifikasi masalah itu biasanya yang kita itu untuk antisipasi ke depannya bagaimana. Jadi bukan permasalahan saat ini yang dihadapi itu apa, tapi resiko yang akan perusahaan ambil di masa akan datang itu apa. Ini lebih ke faktor resiko. Jadi kemungkinan besar yang akan muncul di masa yang akan datang. Jadi saat ini kejadian itu mungkin belum terjadi, tapi memungkinkan akan
terjadi di masa yang akan datang. Nah, riset untuk pemecahan masalah ini adalah riset yang diadakan untuk menolong memecahkan masalah yang lebih spesifik di dalam pemasaran. Nah, kalau pemecahan masalah berarti riset yang dilakukan itu terjadi saat ini. Jadi di pemasaran itu mungkin ada permasalahan seperti apa, kita lakukan riset untuk memecahkan permasalahan tersebut. Beda dengan identifikasi masalah, kalau di identifikasi masalah itu kejadiannya belum saat ini, mungkin ya kan, kemungkinan besar akan terjadi di masa yang akan datang. Oke, rancangan riset pemasaran. Rancangan riset adalah unit kerja atau blueprint untuk melaksanakan proyek riset pemasaran. Yang pertama, mendefinisikan informasi yang dibutuhkan. Jadi sebelum kita melakukan riset pemasaran, kita definisikan atau kita kumpulkan dulu informasi-informasi yang kita butuhkan untuk mendukung riset pemasaran. Contoh misalnya ketika kita ingin melakukan segmentasi pasar, kita lihat dulu atau kita klasifikasikan dulu dengan informasi tentang pasar tersebut. Jadi jangan ketika kita ingin melakukan segmentasi pasar, kita langsung masuk ke pasar tersebut tanpa kita mengumpulkan informasi terlebih. Perancang fase riset eksploratif, riset konklusif, deskriptif atau faktual. Dan yang ketiga, membuat spesifikasikan prosedur pengukuran dan penetapan skala. Yang keempat, membuat kuesioner atau format wawancara dan melakukan uji awal atau format yang cocok untuk pengumpulan data. Kemudian yang kelima yaitu menguraikan proses sampling dan ukuran sampel. Yang keenam, mengembangkan rencana analisis data. Jadi saat melakukan rancangan riset pasar ya, saat rancangan itu kita akan membahas bagaimana riset pasar itu akan dilaksanakan. Seperti tadi, misal informasi apa yang dibutuhkan, informasi seperti apa saja, kemudian kita prosedur, pengukuran, penetapan skala, apakah akan menggunakan skala 1, 2, iya dan tidak saja, atau mungkin suka, tidak suka dan netral, atau mungkin menggunakan skala 5, sangat tidak suka, netral, sangat suka dan sangat suka, dan seterusnya. Itu dalam penetapan skala. Kemudian yang keempat yaitu membuat kuesioner atau wawancara. Sebelum melakukan riset, kita lakukan uji awal dulu dan format yang cocok itu bagaimana? Apakah menggunakan kuesioner, atau dengan format wawancara? Kemudian menguraikan proses sampling dan ukuran sampel. Jadi kita melakukan sampling itu seperti apa dan ukuran sampel yang kita ambil itu berapa. Kemudian mengembangkan rencana analisis data. Kemudian bagaimana data hasil dari setelah kita eksplorasi, lakukan pengumpulan data, nanti hasil datanya itu akan dianalisis seperti apa. Oke. Riset eksploratif. Tujuan utama dari riset eksploratif adalah mendapatkan gambaran dan pemahaman mengenai masalah yang dihadapi peneliti. Perbedaan eksploratif dan konklusif. Dari aspek tujuan, untuk riset eksploratif ini mendapatkan wawasan dan pemahaman. Tapi kalau konklusif ini menguji hipotesis dan menguji hubungan. Dari segi karakteristik, informasi yang dibutuhkan ini didefinisikan dengan longgar. Tapi kalau konklusif ini informasi yang dibutuhkan didefinisi dengan jelas.
proses riset formal dan struktur. Kemudian sampel besar dan mewakili jumlah. Kemudian untuk temuan, sementara biasanya diikuti oleh eksploratif lebih atau oleh riset konklusif. Kalau dalam konklusif, temuan digunakan sebagai masukan bagi pembuatan keputusan. Jadi kalau untuk eksploratif ini biasanya dari segi tujuan itu hanya untuk wawasan dan pemahaman diri konsumen kita itu seperti apa, kemudian strategi pemasaran kita itu sudah baik atau belum. Nah, tapi kalau di konklusif ini menguji hipotesis dan hubungan dengan hipotesis berarti kita sudah menentukan permasalahan apakah seperti misal contoh, apakah media sosial itu berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Ini tujuan perbedaan antara riset eksploratif dan riset konklusif. Kalau eksploratif ya berarti kita hanya melihat. Nah, tapi kalau konklusif kita tidak hanya melihat, tapi kita juga yang pertama melakukan hipotesis sampai nanti ke pengambilan kesimpulan. Nah, kemudian nanti hasil dari penelitian kita, kalau untuk konklusif ini nanti akan digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Tapi kalau eksploratif, ya kan, untuk yang eksploratif hasilnya nanti akan dilakukan eksplorasi lebih lanjut atau dilakukan riset konklusif. Nah, riset konklusif, tujuan riset konklusif adalah peneliti memberikan informasi yang bukan dan jelas. Riset ini didasarkan atas sampel besar yang representatif dan data yang dihasilkan dianalisis secara kuantitatif. Jenis riset, karakteristik metode kuantitatif dan metode kualitatif. Yang pertama, untuk metode kuantitatif dari segi desain itu spesifik, jelas dan rinci. Ditentukan secara matang sejak awal menjadi pegangan langkah demi langkah. Kalau dari metode kualitatif segi desainnya itu yang pertama masih umum, fleksibel, berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Jadi kan kalau untuk tujuan menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, mencegah generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Kalau untuk metode kualitatif, tujuannya yaitu menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menggambarkan realitas yang kompleks, memperoleh pemahaman makna dan menemukan teori. Oke. Lanjut, teknik penelitian. Dari segi teknik penelitian untuk yang kuantitatif yaitu dengan melakukan eksperimen, survei, dan kuesioner, observasi dan wawancara struktur. Nah, sedangkan untuk kualitatif dan itu participant observation, tingkat interview, dokumentasi dan triangulasi. Dari segi instrumen penelitian itu untuk yang kuantitatif itu ada tes, angket, wawancara terstruktur, instrumen yang telah standar. Dari segi kualitatif, biasanya human instrument, peneliti sebagai instrumen, buku catatan, tape recorder, kamera, handycam dan lain sebagainya itu instrumen dalam penelitian. Dari segi data yang dihasilkan, kalau untuk yang kuantitatif pasti nanti hasilnya data kuantitatif. Kemudian hasil pengukuran variabel operasional dengan menggunakan instrumen. Untuk yang kualitatif nanti hasilnya hasil datanya itu lebih deskriptif, jadi lebih menguraikan berarti dalam bentuk
Dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan, responden, kemudian dokumen dan lain. Nah, dari segi sampel, biasanya kalau untuk yang kuantitatif, ya kan, itu sampelnya besar. Kemudian representatif, sedapat mungkin random, jadi jangan dipilih, tapi diacak, ditentukan sejak awal. Kalau untuk yang sampel biasanya kalau untuk yang kualitatif ya biasanya sampelnya itu kecil dan tidak representatif, purposive atau snowball, berkembang selama proses penelitian. Kalau untuk yang kualitatif ya biasanya dari satu orang nah nanti dia akan diminta untuk memberikan kira-kira untuk responden selanjutnya itu siapa. Nah, biasanya akan diambil oleh orang yang ada di sekitar responden, teman, keluarga, dan sebagainya. Nanti biasanya kalau untuk yang kualitatif dia menggunakan snowball. Kemudian analisis dari penelitian kuantitatif setelah selesai pengumpulan data dan kemudian deduktif, kemudian menggunakan statistik. Kalau dari segi penelitian kualitatif ya, analisis itu dilakukan terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Kemudian induktif, mencari model, pola, tema, dan teori. Selanjutnya dari hubungan dengan responden. Kalau untuk kuantitatif, itu biasanya berjarak antara strip tanpa kotak. Jadi kalau untuk kuantitatif kita tidak kenal dengan responden itu tidak masalah. Nah, kemudian meneliti merasa lebih tinggi dan jangka penelitian itu lebih pendek. Jadi interaksi antara peneliti dengan responden itu lebih jangka pendek. Nah, jadi misal kita hanya menyebar kuesioner, misal 1 hari setelah itu diputar sudah selesai. Itu kalau di kuantitatif. Nah, kalau di kualitatif ini biasanya yang pertama ada empati dan akhlak. Nah, kemudian kerjasama antara bagi guru dan konsultan. Dan waktu penelitiannya pun juga relatif lebih lama. Usulan dosen ini kalau dari kuantitatif ya luas dan rinci. Literatur yang berhubungan dengan masalah dan variabel yang diteliti, ya. Kemudian prosedur yang spesifik dan rinci langkah-langkahnya, kemudian masalah yang dirumuskan. Usulan desain kalau dari segi kualitatif itu biasanya kita literatur yang digunakan bersifat sementara dan tidak menjadi pegangan utama. Prosedur bersifat umum seperti akan merencanakan tur. Kemudian masalah ini selanjutnya hipotesis jalan jurusan yang jelas ditulis secara rinci dan jelas sebelum terjun ke lapangan. Kemudian kapan penelitian dianggap selesai? Itu setelah semua data yang direncanakan itu dapat kumpul. Nah, itu kalau dari kuantitatif. Tapi kalau kualitatif itu kapan penelitian dianggap selesai? Setelah tidak ada data yang dianggap baru atau salah jenuh. Jadi ketika datanya semua sudah relatif sama, itu biasanya penelitian akan selesai. Kepercayaan pada hasil penelitian yang pertama kalau dari kuantitatif itu pasti pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Tapi kalau dari kualitatif itu lebih ke pengujian kredibilitas, defensibilitas, proses dan hasil penelitian. Nah, oke, mungkin itu dulu materi dari saya terkait tentang identifikasi masalah dan sampai di sini ada pertanyaan?
Ada enggak? Iya yuk, Pak Ferdian. Belum ada Pak dari saya Pak. Aman. Oke, terima kasih. Iya yuk, aman. Belum ada bang. Ini Jadi apanya ini? kosong Bu. Kosong. Dari Bu Dewi aman kan? Tidak ada, Bu. Masih banyak tapi diam semua ini. Oke, terima kasih Pak Tim.